Allah. Kita mulai dengan Ummul Quran. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berkenan jadikan kita min ahlil Quran. Dan tidak lupa kita doakan juga orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru kita, kakek, nenek kita, paman dan bibi kita, keluarga yang sudah meninggal dunia, sahabat yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berkenan dengan kemuliaan Al-Quran dan suratul Fatihah. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah berikan rahmat, ampunan dan kesejukan di kubur mereka semua. Dan tak lupa untuk orang-orang yang ikut membangun Masjid Nurul Huda, baik tanahnya, tempatnya, tenaganya, hartanya yang sudah meninggal dunia, Allah berikan keberkahan dan pahala yang mengalir terus hingga yaumil qiyamah. Dan para donatur Masjid Nurul Huda yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, bimbingan, tuntunan sesuai panduan Al-Quran. Allah murahkan rezekinya, Allah murahkan jodohnya, Allah gabulkan hajatnya, berikan kesehatan, usia yang panjang fi ta'atillah wa ta'atir Rasul. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, kita baca sama-sama Quran surah An-Nisa mulai ayat 60 hingga 65. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ayo bismillah, tafadhal. Bismillah. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan para orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh pada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh pada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepada Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak mengenali selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepada Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Baik. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah
i'tikaf, jamaah kajian subuh Masjid Nurul Huda yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berkenan kumpulkan kita di Masjid Nurul Huda. Selain untuk melaksanakan kewajiban salatus subuh berjamaah, juga di pagi hari ini kita mengisi waktu di antara subuh sehingga terbitnya matahari dengan berzikir kepada Allah melalui mengingat, membaca, merenungkan, menghayati ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pagi hari ini kita ingin bersama merenungkan panduan Al-Qur'an berkenaan dengan bertahkim. Artinya menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya hakim, penetap, memutus perkara yang terjadi dan di dalam perkara tersebut perselisihan antara satu dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain, satu ormas dengan ormas lain, satu organisasi dengan organisasi lain, atau satu partai dengan partai yang lain. Nah, dalam ayat-ayat suci ini Al-Quran mengajarkan kita untuk mengembalikan segala perselisihan ke hadapan ayat-ayat suci Al-Quran, atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim. Tentunya menjadikan Allah sebagai hakim melalui panduan ayat-ayat dan firman serta kalam sucinya. Karena Al-Quran merupakan sebuah kitab yang berisi segala keinginan Allah terhadap makhluknya, termasuk Allah menginginkan kita menjadikan Allah melalui firman sucinya sebagai hakim pemutus perkara saat terjadi perselisihan, silih pandang dan pandangan antara satu dengan yang lainnya. Karena Al-Quran isinya merupakan ayat-ayat yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Contoh, dalam Al-Quran surah Yasin, kita baca dalam Quran surah Yasin pada ayat kedua Allah Jalla Jalaluhu memberitahukan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi Al-Quran itu berisikan hikmah. Apa itu hikmah? Sistem pengendalian jiwa agar tidak liar, agar tidak serampangan. Maka memerlukan sebuah konsep modul yang penuh dengan hikmah. Nah, Al-Quran Allah beritahukan kepada kita, baik dalam surah Yasin atau dalam surah-surah yang lainnya. Contohnya dalam Quran surah Luqman, Allah beritahukan Al-Quran merupakan tilka ayatul kitabil hakim. Quran surah Hud ayat pertama Allah beritahukan Al-Quran merupakan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dalam Quran surah Yunus Allah beritahukan alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Quran surah Ali Imran ayat ke-58 Allah beritahukan dzalika natluhu alaika minal ayati wadzikril hakim. Intinya Al-Quran tersebut berisikan nilai-nilai, poin-poin, fasal-fasal yang sangat bijak ketika menetapkan satu keputusan saat orang satu dengan yang lain terjadi silang pendapat atau perselisihan. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk kembali kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai hakim pemutus perkara dalam kehidupan kita. Baik, sekarang kita renungkan Al-Quran surat An-Nisa ini tentang pelajaran dari Allah berkenaan umat-umat terdahulu ataupun ciri-ciri orang-orang beriman dan yang tidak beriman saat ditawarkan
bahkan dipanggil atau diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran, bertahkim dengan Al-Quran. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apa kata Allah? Alam tara ilal ladzina yaz'umun. Wahai Rasulku Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan, melihat orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran? Ini kata-kata yaz'um, ada sebuah kaidah kebahasaan para jamaah sekalian, Ustaz Ali dan yang lainnya. Az-za'mu matiyatul kadhib. Az-za'am, za'am, za'im, ya. Zai, ain dan mim artinya pengakuan atau aku-aku, mengaku-ngaku, ya. Itu namanya matiyatul kadhib, kendaraan untuk berbohong. Kan sekarang orang paling gampang kalau bohong apa? Ngaku-ngaku kan. Antum kenal nggak sama Ustadz Jamhuri? Oh, kenal banget kan. Untuk ya, orang gitu kan. Dari sekian tahun udah berteman sama dia, padahal baru tumben cuma ketemu sebulan sekali. Bang nih, namanya ngaku-ngaku, itu kan. Itu namanya za'ama, yaz'um. Ya. Wahai Rasulku, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa sungguh mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan padamu, yaitu Al-Quran, dan pada apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi Rasul sebelummu. Baik, ini Allah beritahukan nih orang ngaku-ngaku. Apa cirinya? Nanti ada cirinya. Jadi orang yang beriman kepada Al-Quran beda dengan orang yang ngaku-ngaku beriman pada Al-Quran. Kita faham bahwa arti iman bukan hanya percaya. Arti iman itu kepasrahan atau ketaatan, ketundukan yang total. Itu mana iman. Karena iman itu disebutkan oleh para ulama kita, definisinya iqrarun bil lisan, berikrar dengan ucapan, saya beriman kepada Allah. Wa tasdiqun bil janan, pembenaran melalui hati. Wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Kalau Anda ditanya, ante beriman gak sama Al-Quran? Saya beriman kepada Al-Quran. Ini baru pengakuan namanya, ikrar dengan lisan. Nah, cukup nggak? Enggak, harus dibenarkan oleh hati, tunduk, patuh, loyal kepada apa yang kita imani, dan dibuktikan dengan sikap dan tindakan terhadap pengakuan imannya, ya, terhadap Al-Quran. Itu namanya iman. Nah, kalau ini yaz'umuna annahum amanu, ini ngaku-ngaku beriman kepada Al-Quran. Baik. Nah, cirinya apa sih orang yang ngaku-ngaku? Lihat Allah sebutkan di sini. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Ciri mereka ini orang-orang yang ngaku-ngaku beriman kepada Al-Quran dan kitab Allah yang Allah turunkan sebelumnya, mereka masih punya keinginan untuk menetapkan satu hukum, ya, bukan kepada Al-Quran tetapi kepada taghut. Baik, hukum selain hukum Al-Quran itu namanya taghut. Karena arti taghut apa itu? Taghut kullu ma ubid min ghairillah, segala sesuatu yang disembah, ditaati, dituruti selain Allah, itu namanya taghut.
Tuh. Itu namanya taghut. Segala pemikiran, ideologi, aturan, undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang dan aturan Al-Quran itu dalam bahasa Arab disebut hukum taghut. Ketika orang bertanya, lalu bagaimana dengan undang-undang kita ini, KUHP kita ini, yang berasal dari undang-undang peninggalan kolonial Belanda. Taghut atau tidak ini? Ini jadi masuk arah politik dikit ya. Apa jawabnya? Setiap undang-undang yang dibuat, disusun, dirancang, lalu kemudian ditetapkan secara konstitusional, jika tidak mengandung butir yang nilainya sejalan dengan Al-Quran, itu namanya undang-undang taghut. Ya, namun jika butirnya, pasalnya, ketetapannya memang secara implisit enggak seperti ayat Quran, tidak, tapi nilai-nilainya sejalan dengan Al-Quran, itu namanya bukan hukum taghut, tapi masih dianggap, dinilai sebagai hukum Tuhan, sekalipun tidak tekstual namun kontekstual. Boleh paham ya? Ya, supaya kita nih nanti nggak dianggap pemikirannya, wah ini kalau gitu nih pengen bikin NI ini enggak, atau HTI, tidak. Karena rame nih ya. Cuman saya ingin memberikan sebuah kaidah, tidak mesti harus tekstualis sesuai dengan teksnya Al-Quran. Selama nilai-nilainya secara kontekstual sejalan dengan nilai Al-Quran, itu bahagian dari hukum Tuhan yang dituangkan secara kontekstual, sekalipun tidak tekstual. Kenapa jamaah sekalian? Karena nih undang-undang Tuhan, aturan Tuhan dalam Al-Quran ini Allah turunkan, Allah sampaikan melalui baginda Nabi dan Rasul akhir zaman, ini untuk kebaikan, kemaslahatan alam semesta raya. Tidak pandang bulu keyakinan, ras, suku atau bangsa. Boleh paham ya, Pak? Jadi ketika undang-undang Al-Quran diterapkan dalam satu negeri, ya, orang yang muslim atau non-muslim, orang tempatan atau pendatang akan merasakan nilai tersebut merupakan rahmatan yang universal lil alamin. Kenapa begitu? Bagi orang yang meyakini Al-Quran ataupun tidak, kalau mereka membaca undang-undang Tuhan dalam Al-Quran, pasti selaras dengan ketetapan akal mereka dan juga untuk kemaslahatan alam semesta. Karena memang maqasid syariah, tujuan aturan-aturan Al-Quran ini, ya, itu muaranya untuk menjaga 5 perkara. Menjaga apa? 5 perkara. Apa itu? Akal. Apa itu? Agama. Kemudian akal. Kemudian keturunan. Ya. Kemudian harta. Kemudian jiwa. 5 perkara ini semua ada nggak dalam diri setiap manusia? Ada nggak? Orang mukmin atau bukan, ada nggak? Muslim atau kafir, ada nggak? Ada. Rahmatan lil alamin, rahmat untuk pohon-pohonan, rahmat untuk udara, rahmat bagi lautan, rahmat bagi pepohonan, rahmat bagi binatang, apalagi rahmatan bagi manusia. Itu boleh paham ya? Itu gambaran hukum Al-Quran beda dengan hukum taghut. Nah, apa sih taghut itu? Tadi sudah sampaikan definisinya, kullu ma'ubid min dunillah, segala sesuatu yang disembah, ditaati, dituruti dari selain Allah. Oh, manusia bisa mengabdikan dirinya kepada hawa nafsunya, bisa. Itu pun berarti bagian dari taghut. Manusia bisa menghambakan dirinya kepada harta, maka harta buat dirinya bisa menjadi taghut. Oh, manusia bisa mengabdikan, menghambakan dirinya menjadi budak bagi pangkat dan jabatan, maka pangkat dan jabatan buat dia menjadi taghut. Untuk selamat dari itu semua, Allah
berikan sebuah panggilan agar mau bertahkim, mengangkat Al-Quran sebagai hakim. Tuh. Paham ya? Baik. Yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Ya. Padahal orang beriman itu sudah diperintahkan untuk mengingkari taghut dan beriman hanya kepada Allah. Mana ayat dalam Al-Quran? Ayo kita lihat ya. Ayat dalam Al-Quran tentang perintah kita untuk beriman kepada Allah, kufur kepada taghut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yu'minuna bit-taghut. Kita lihat Al-Qur'annya ayat Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat ke 256 setelah ayat kursi ya. Halamannya 43 kalau di Quran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ayo baca terjemahnya silakan. Tidak ada masalah dalam mengatur agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa tinggal kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah beritahu orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kegelapan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka dalam penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Nah, perhatikan kan? Ya. Allah katakan la ikraha fid din. Tidak ada yang namanya paksaan dalam beragama. Enggak ada. Orang boleh memilih apa yang diyakini, tapi ingat, kalau sudah memilih satu agama, wajib mengikuti aturan agama tersebut. Manusia boleh, huriyah, bebas. Mau pilih Kristen agamanya boleh, monggo silahkan. Meyakini Katolik sebagai keyakinannya silahkan. Tapi ingat, kalau sudah masuk dalam agama, ya, maka Tuhan memerintahkan masuklah dengan sempurna. Ketika memilih Islam sebagai agama, kita tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah masuk, mesti mengikuti aturan agama. Dan seluruh aturan agama telah disebutkan perintah-perintah dan larangannya secara rinci dalam Al-Quran. Itu maksudnya begitu. Allah katakan qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas kok beda antara ar-rusyd, ya, kesesuaian dengan kebenaran itu dengan al-ghayy, penyimpangan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman apa tadi? Faman yakfur bit-taghut. Siapa orang yang ingkar, kufur dengan taghut, ya, dengan taghut, apa taghut itu? Segala sesuatu yang ditaati, disembah selain Allah.
Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan memilih beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka orang tersebut sungguh telah berpegang erat dengan al urwatul wuthqa, tali yang Allah bentangkan ya dari langit dan bumi, dari langit ke bumi, lang fisama laha, yang tidak akan ada terlepas selama-lamanya kalau orang memilih beriman kepada Allah. Dan tentunya ketika memilih iman kepada Allah, konsekuensi hukumnya mesti beriman kepada segala aturan Allah. Wallahu sami'un alim. Kenapa? Karena Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu penjamin yang dipercaya, yang melindungi, yang memimpin orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, ketika orang memilih beriman kepada Allah dan Al-Quran ini, berarti dengan itu Allah keluarkan mereka minaz zulumati, dari bermacam nilai-nilai kegelapan, ilan nuri, kepada satu cahaya Tuhan, yaitu agama Islam. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Tuh, kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka wali-wali mereka, penjamin pelindung mereka, yang menjadi kepercayaan mereka adalah taghut, yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya Allah menuju bermacam nilai-nilai kegelapan. Wal'iyadzubillah. Nah, ini makanya di ayat tadi An-Nisa, kita kembali ke ayat 60, Allah katakan ciri orang yang ngaku-ngaku iman kepada Allah, ngaku-ngaku beriman kepada Al-Quran, ngaku-ngaku iman kepada kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, cirinya masih punya keinginan untuk bertahkim, mengambil ketetapan hukum, mengikuti taghut, bukan mengikuti Al-Quran. Padahal tadi dalam Al-Baqarah 256, 257 Allah sudah beritahukan untuk orang itu wajib mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah dan kitab sucinya. Baik. Kemudian kata Allah, kita kembali pada An-Nisa 60 ini, wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Sebagaimana mereka masih punya keinginan untuk mengangkat hakim selain Allah, menjadikan selain Al-Quran sebagai penetap hukum mereka, Allah pun beritahukan persis sama seperti dengan syaitan. Karena memang syaitan tujuannya apa? Wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Syaitan itu punya keinginan menyesatkan manusia, menyasarkan manusia dari Allah sejauh-jauhnya. Syaitan gak kepengen kita dekat dengan Allah, enggak. Syaitan gak mau kita dekat dengan Al-Quran, tidak. Dan syaitan gak mau manusia itu bertahkim kepada Al-Quran. Syaitan itu kepengen manusia tersesat jalan, jauh menyimpang, menjauh sejauh-jauhnya dari panduan-panduan Allah dan Al-Quran. Kira-kira kita pilih mana? Mau bertahkim kepada Allah apa bertahkim kepada taghut? Mau bertahkim kepada Allah apa bertahkim kepada syaitan? Wal'iyadzubillah min dzalik. Baik, ini Allah tegaskan lagi ciri mereka nih. Selain mereka tadi itu masih punya keinginan di hati untuk bertahkim kepada taghut, lihat cirinya berikut ini. Aplikasinya gimana atau implementasinya bagaimana? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Perhatikan, dan apabila dikatakan, diajak bicara
Dengan apa? Sebuah nasihat, ta'alau, ayo kemari. Ayo ke sini. Ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan. Ayo sini yuk. Bapak, Ibu, Ustadz, Kiai, santri, pengusaha, diplomat, ayo ke sini. Ke sini yuk. Kemana? Ikuti kitabullah. Berkiblat kepada Al-Quran. Berpandu kepada Al-Quran. Berhakim kepada Al-Quran. Allah beritahukan, ra'aital munafiqin, wahai Rasul, kau akan lihat orang-orang munafik di zaman itu. Dan orang-orang yang sejalan pemikiran dengan orang munafik ini, apa cirinya? Yasuddunaka anka sududa. Mereka akan menghalangi orang-orang dari mengikuti Al-Quran dan mengikuti jalan yang kau bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cirinya. Jadi udah diajak orang, ayo ikutin Quran yuk. Nggak bisa kita sekarang ikutin Al-Quran sepenuhnya. Harus pakai juga hukum konstitusi, undang-undang yang dibuat oleh manusia, sekalipun nggak sejalan dengan Al-Quran. Nggak sanggup orang jalan hukum Quran, nggak sanggup. Al-Quran itu berat ajarannya, Al-Quran itu ketat aturannya. Pada Allah beritahukan, Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Baik. Dan Allah ajak manusia betul berpikir, buka akalnya. Lihat ini. Mereka ini orang munafik yang nggak mau mengikuti panduan Al-Quran, nggak mau mengikuti panduan Allah. Lihat kondisi mereka saat terdampak satu musibah. Fakaifa, kata Allah Subhanahu wa taala, fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim. Perhatikan nih. Kata Allah, bagaimana nanti akibatnya saat mereka tertimpa musibah. Musibah nih, bencana yang disebabkan oleh perilaku tangan kotor mereka karena tidak mau bertahkim pada Al-Quran. Lihat coba nih, apa yang mereka lakukan nih? Kalau udah mentok, udah bencana, baru datang kepada Rasul. Ja'uka yahlifuna billah, datang kepadamu wahai Rasul. Mereka tuh orang yang nggak mau bertahkim kepada Al-Quran, lebih memilih taghut dan keinginan syaitan. Lihat, kalau udah kena musibah, datang kepada Nabi, datang kepada Rasul. Kalau bahasa kita sekarang nih, kalau udah ada musibah, datang kemana? Kepada para ulama deh, ya nggak? Minta doa dah, tolong dong bikin istighosah. Ini kok negeri musibah melulu ini. Bahkan yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Para yai, para ajengan, Rasul, Nabi, in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Jujur ya, kita sebenarnya pengen bikin aturan sesuai aturan kita ini. Tujuannya ingin toleransi terhadap sesama. Kalau Quran aja nanti orang non muslim nggak mau pakai. Kalau hanya hukum Al-Quran, orang-orang non muslim nggak mau ikut. Padahal hukum Tuhan itu untuk seluruh makhluknya, untuk alam semesta raya, yang beriman maupun tidak. Cuma nggak mau mereka. Tuh, bahkan bersumpah-sumpah, sebetulnya yang kami inginkan hanya ihsanan, kebaikan, wa taufiqan, dan kedamaian. Karena kita kan masyarakat yang plural. Kalau hanya pakai hukum Islam atau hukum Quran saja nggak bisa. Ente udah pakai belum? Tuh, ya kan? Udah pakai belum? Lihat contoh nih, Selandia Baru. Selandia Baru termasuk negeri yang Islami sekalipun tidak banyak umat muslim di sana. Namun menggunakan undang-undang yang nilai-nilainya itu diterapkan, dan nilai-nilainya undang-undang tersebut sejalan dengan undang-undang Quran. Jadi mereka mengakui, sekalipun mereka belum mengimani, tapi rupanya dustur, undang-undang, aturan Quran itu sejalan dengan kemaslahatan alam
semesta. Kebersihannya, kerapiannya, kejujurannya, nilai-nilainya diambil dari Al-Quran, sekalipun mereka belum mau mengimani Al-Quran secara tekstual. Tuh. Yang anehnya, Indonesia negara yang kemerdekaannya tidak lepas dari perjuangan ulama-ulama Islam dan umat Islam, sudah jadi bentuk negara, masih juga pakai KUHP, ya, di perdata maupun hukum pidana berdasarkan hukum kolonial Belanda yang banyak nilai-nilainya tidak sesuai dengan aturan agama umat Islam di Indonesia. Subhanallah. Itu walaupun sekarang memang lagi ada akan ada amandemen kan, dan juga akan ada koreksi ulang dari undang-undang KUHP yang ada ini. Itu karena memang hukum Tuhan yang dipakai, hukum kolonial Belanda. Makanya sering terjebak dengan bermacam kepentingan pejabat dan penguasa. Tuh, subhanallah. Baik. Nah, sekarang Allah berikan sikap orang-orang yang begini bagaimana ini? Allah ajarkan Rasul dan kita orang beriman untuk menyikapi orang-orang seperti ini. Apa kata Allah? Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu orang-orang yang kalau diajak kembali pada Al-Quran ada aja alasannya nggak mau, menghalangi bahkan jalan Allah dan Rasulnya. Kata Allah, mereka itu orang-orang yang Allah sungguh tahu apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Maka Allah berpesan kepada Rasul menyikapi orang seperti itu, fa'aridhu anhum. Udah, tinggalin aja. Ya, jangan disikapi dengan frontal. Berpalinglah dari mereka. Wa'idhum, yang penting berikan mereka mau'idhah. Bacakan ayat-ayat Allah. Mau'idhah itu kan Allah pesankan dalam konsep dakwah kita nih, konsep dakwah Islam. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang, dakwahkan orang menuju jalan Allah dengan konsep hikmah, keteladanan, sistem kendali jiwa yang bagus, ya, ucapan, sikap, perbuatan yang menggambarkan panduan Al-Quran. Udah, yang kedua, kalau perlu sampaikan mau'idhah seperti ini kondisinya nih, mau'idhah pesan, maka sampaikan wal mau'idhatul hasanah. Dan di antara nama Al-Quran selain Alkitab, Al-Quran, Asy-Syifa, Al-Huda, nama Al-Quran adalah Al-Mau'idhah. Tuh ya, Mau'idhah. Jadi sampaikan pesan Al-Quran. Bacakan saja ayat-ayat Al-Quran pada mereka. Ya, tinggalkan, tapi sebelumnya bacakan Al-Quran di hadapan mereka. Wa qul lahum qawlan baligha. Dan sampaikan ucapan kepada mereka, ucapan yang dapat meresap ke dalam hati mereka. Jadi penting nih menyampaikan ucapan yang baligh, yang fasih, yang bagus, yang tertata, ya, yang dapat menyentuh dan tajam ke dalam hati mereka. Jangan ucapan-ucapan yang kasar, ucapan yang tidak baik, ya. Nah, jamaah sekalian, kapan insyaallah kita akan pelajari dalam Al-Quran panduan dalam berucap. Di dalam Al-Quran itu ada perintah Allah untuk qaulan baligha, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, ya, qaulan maisura dan sebagainya. Nanti akan kita renungkan di kesempatan berikut insyaallah. Bagaimana Al-Quran mengajar kita berucap, berkata-kata. Baik. Kemudian Allah beritahukan kepada seluruh manusia yang mau mengimani Al-Quran maupun tidak, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Ingat ya, tidaklah kami mengutus seorang rasul membawa risalah dariku untuk manusia illa liyuta'a, kecuali agar Rasul dan risalah yang dibawa oleh Rasul, ya, Rasul artinya duta ya. Rasul artinya apa? Duta Tuhan. Risalah messenger, pesan Tuhan, ajaran Tuhan. Tidaklah Allah mengutus seorang duta. Nah, ini kan kompleks ini?
perumahan Kementerian Luar Negeri ya, berarti urusannya para duta-duta. Ya. Tidak Allah mengutus seorang duta dan membawa pesan dari Tuhan kecuali agar ditaati, supaya ditaati panduannya dan dicontoh sang duta pembawa risalahnya. Dan Allah beritahukan bagi orang-orang pendosa yang sudah telanjur menjauh dari Allah Ta'ala untuk mau kembali kepada Allah. Dan Allah beritahukan, walau annahum izzalamu anfusahum, sekiranya mereka telanjur melakukan kezaliman terhadap diri mereka, ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu wahai Rasulku, fastaghfirullah, mereka datang kepada Rasul untuk apa? Untuk meminta ampun kepada Allah dan memintakan Rasul untuk membacakan istighfar untuk mereka, memohon pada Rasul untuk memohonkan ampun untuk mereka. Fastaghfara lahum wastaghfara lahumur rasul, kemudian sang Rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Lawajadullaha, pasti mereka dapatkan Allah tawwaban rahima, sebagai Tuhan yang maha menerima taubat dan maha penyayang terhadap mereka. Nah, ini diantara pesan Al-Quran, agar jadikan Rasul sebagai wasilah, mediator antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paling tidak kalau ada rezeki ini, ada kemudahan, Ustaz Ali, ya, Pak Gunadi, kita berangkat bareng-bareng kemana? Berziarah ke hadapan Rasul, kemudian baca istighfar kepada Allah di hadapan makam Rasul. Ya, ini kalau punya uang, ya, kalau ada kesempatan. Ada umrah-umrah nih Ustaz Ali, hanya 25 juta nih paket 9 hari. Promo jadinya gitu. Ya kan ya. Nah, kalau kita melakukan hal sesuai panduan Al-Quran ini, kita akan dapati Allah menerima taubat kita dan Allah Maha menyayangi kita. Nah, sekarang buat kita di sini bagaimana buat kita di sini? Buat kita yang di sini yang jauh dari kamar Rasul, makam Rasul, Al-Quran memberi pesan kalau mau berdoa kepada Allah, mau istighfar minta ampun kepada Allah, buka dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Itu saat ini. Jadi orang mau berdoa jangan langsung Allahumma ighfir lana wa li walidina. Jangan, ucapkan dulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina auladina dan seterusnya. Boleh paham maksudnya? Ini ayat ini ya. Ini Allah yang beritahukan begitu agungnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi para pendosa. Tuh. Baik. Di penghujung ayat 65 Allah memberikan sebuah statement. Apa statementnya? Fala wa rabbika la yu'minun. Maka sekali-kali tidak Tuhanmu, ya, demi Tuhanmu mereka tidak beriman dengan sebetul-betul iman. Hingga kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga orang beriman itu, masyarakat itu mau menjadikan Rasul sebagai hakim, ya, penetap perkara yang terjadi di antara manusia. Fima syajara bainahum, yang mereka berselisih, ribut tentang satu perkara. Nah, ciri orang beriman mengangkat Rasul sebagai hakim. Nah, artinya bagaimana? Mengangkat Rasul sebagai hakim ini menjadikan Rasul sebagai penetap perkara yang pasti Rasul akan memutus perkara sesuai dengan pandu Al-Quran. Mana buktinya? Ayo kita buka sebagai penutup nih. Quran surah Al-Maidah ayat 49, ya, 49.
8:49. Nah, ini penutupnya nih. Ya. Nah, jadi Allah katakan kan, maka demi Tuhan sekali-kali mereka nggak beriman sampai mau mengangkat Rasul sebagai hakim yang menetapkan urusan yang mereka berselisih di tengah mereka, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat di hati atas apa yang Allah dan Rasul tetapkan, dan mereka menerima ketetapan itu dengan setulusnya. Nah, sekarang Rasul kira-kira menetapkan dengan apa ya? Rasul menetapkan satu keputusan di antara manusia dan apa kira-kira? Benar. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Al-Quran. Kita buka Quran surah Al-Maidah ayat 48-49. Lihat nih, Allah berfirman. Halaman 117. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa nihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Nah, baik, coba baca terjemahnya. Bismillah. Bagi penutup aja. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Dengerin, Allah sudah turunkan Al-Quran kepada Rasul berisi apa? Nilai-nilai kebenaran. Jadi isinya Al-Quran semua kebenaran Tuhan. Nah, perhatikan. Terus. Yang membenarkan tentang kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti. Perhatikan sebentar. Al-Quran ini di antara perannya, ya, selain datang membawa nilai-nilai kebenaran dari Tuhan, Al-Quran merupakan legislator yang melegalisir kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran maupun kitab-kitab yang datang setelah Al-Quran. Kitab yang datang setelah Al-Quran ada nggak? Ada banyak. Kitab hadis, ya, kitab fikih, kitab tulisan orang manusia, pemikiran orang, ideologi orang. Nah, itu yang menjadi legislator yang melegalisir itu benar atau tidak adalah Al-Quran. Baik. Kemudian muhaiminan alaih, yang menghegemoni dan menjaga kitab-kitab tersebut. Nah, itu Al-Quran fungsinya. Terus maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. dengerin, Rasul itu diperintahkan oleh Allah. Rasul kalau menetapkan satu keputusan hukum yang terjadi antara umat manusia hanya boleh menggunakan hukum Al-Quran. Allah melarang Rasul untuk mengikuti keinginan manusia yang menjauhkan dari nilai-nilai kebenaran Al-Quran. Terus, untuk setiap umat di antara kamu, kami memberikan aturan dan jalan yang terang. nah, setiap kelompok umat itu ada syariatnya, ada metodenya. Terus, kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia-Nya yang telah diberikannya padamu, maka bermalu-malulah berbuat kebajikan. nah dengerin, Allah kalau mau bisa jadikan hanya satu umat saja, satu umat saja.
Ya, nggak banyak macam-macam pikiran umat lain, nggak banyak kelompok ini, kelompok itu, bisa Allah jadikan satu. Tapi Allah jadikan orang bermacam-macam pikirannya ini supaya apa? Memberikan sebagai media ujian terhadap anugerah Allah berupa Al-Quran ini ujiannya. Maka Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba melakukan bermacam nilai kebajikan yang sudah mendapatkan legalitas dari Al-Quran. Terus, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu dikembalikan kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisih. Semua akan kembali kepada Allah. Mau banyak agama, banyak ras, banyak bangsa, semua akan kembali kepada Allah, dan Allah akan beritahukan apa yang pernah terjadi di antara kita dari bermacam perselisihan. Ayat berikutnya. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Allah pesan lagi kan, ditegaskan lagi, anihkum bima anzalallah. Hai Rasul, berikan keputusan hukum dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Jangan pernah mengikuti keinginan orang-orang banyak yang berseberangan dengan Al-Quran. Dan hati-hati, mereka bisa memperdaya dirimu dengan merayu-rayu, nego-nego, paham ini? Sehingga Rasul nanti meninggalkan sebahagian yang Allah turunkan padanya dari Al-Quran. Terus, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagai dosa-dosa mereka. Dengerin kata Allah Ta'ala, kalau mereka masih nggak mau juga, udah dibacain Quran, nggak mau juga, udah yakin saja itulah hakikat musibah yang Allah ingin timpakan pada mereka sebab dosa perbuatan mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Dan memang kebanyakan manusia ini senangnya jadi orang yang fasik. Apa itu fasik? Al-fusqu al-khuruj min ta'atillah. Al-fusqu itu artinya keluar dari ketaatan pada Allah. Jadi kalau anak panah tuh Pak, yang mau dilepas dari busur, ya, dilepas keluar dari busur, itu namanya dalam bahasa Arab fasaqa, ya. Asiham anqusih. Anak panah sudah keluar melesat dari apa? Dari busurnya. Itu namanya fasik. Jadi fasik itu keluar dari busur. Ya, arti fasik keluar dari ketaatan, tunduk pada Allah, lebih milih keluar menjauh meninggalkan Allah. Itu namanya orang yang fasik. Nah, mudah-mudahan kajian renungan Al-Qur'an pagi hari ini tentang pesan Al-Qur'an agar kita saat kita menginginkan hidup senang, selamat, bahagia dunia akhirat, ayo jadikan Al-Quran sebagai satu-satunya hakim pemutus perkara dalam kehidupan, khususnya saat kita terjadi perselisihan, perbedaan pandangan dan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dapat dipahami, bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Allahumma ya 'azim anta ilahil 'azim ighfir dhanban 'azim innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim waj'alna ya rabb min ahli al-Qur'anil 'azim wahsyurna ma'a ahli al-Qur'anil 'azim. Allahumma habbib ilana al-Qur'an وحبب القرآن إلينا وخلقنا بأخلاق القرآن واجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضا لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا بما أنزل
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته